Lucky mulai cemas. Melintasi keluarga Alvarendra bukanlah hal yang serius, tetapi menyeberangi Chelsea sama dengan hukuman mati. Keenan mungkin pintar dan taktis, tapi latar belakang keluarganya jelas tidak sekuat keluarga Chelsea. Lucky bertanya dengan tergesa-gesa, "Kamu benar-benar telah mengacak-acak bulunya?" "Dia datang untukku lebih dulu," jawab Keenan dengan dingin. Lucky terdiam. Apa yang dia maksud dengan itu? Untuk beberapa alasan, dia merasa Keenan sama sekali tidak takut pada Chelsea, tetapi malah berpikir bahwa itu adalah kesalahan Chelsea karena menyeberanginya. "Ceritakan secara detail, apa yang sebenarnya terjadi?" Lucky bertanya dengan hati-hati setelah dia tenang. Dia siap membantu Keenan mengatasi rintangan ini. Adalah kesalahannya bahwa Keenan ada di sana sejak awal, jadi dia mendapati dirinya bertanggung jawab untuk melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, ketika Vano bangun, pihak pertama yang akan dia hancurkan bukanlah keluarga Alvarendra tetapi dia. Tentu saja, dia secara pribadi juga tidak ingin ada tragedi yang menimpa Keenan. Keenan dengan lembut membimbingnya melalui seluruh proses. Keenan bertanya kepada Lucky, "Apakah Chelsea dekat dengan keluarga Alvarendra?" "Itu aku tidak yakin, tapi mereka pasti telah berinteraksi satu sama lain karena keluarga Alvarendra dan keluarga Dharmawangsa adalah teman keluarga. Jadi tidak mengherankan jika Chelsea memang dekat dengan keluarga Alvarendra. Lagi pula, hampir semua orang tahu Chelsea sangat menyukai tuan muda ketiga keluarga Alvarendra. Dia pernah berkata, selain dia, tidak ada wanita lain yang boleh dekat dengannya." "Apa maksudmu, David?" Keenan mengangkat alisnya karena penasaran. Lucky mengangguk. Keenan tertawa. "Kalau begitu gadis itu pasti memiliki selera yang buruk untuk jatuh cinta pada seorang maniak." Lucky sepertinya tahu satu atau dua hal tentang David karena dia juga mengangguk setuju. "Keenan, kamu dan keluarga Alvarendra adalah musuh mutlak sekarang dan, karena Chelsea menyukai David, dia mungkin akan mengejarmu atas namanya." "Itu sudah pasti." Keenan sedikit mengangguk tetapi wajahnya tidak menunjukkan kekhawatiran. "Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Jika aku melihat kesalahannya maka aku juga tidak akan membuatnya mudah." Lucky tidak bisa tidak mengingatkannya. Sejujurnya, selama itu bukan kesalahan besar, tidak ada yang akan berani mengangkat jari ke arahnya. Kalau begitu, dia sebaiknya berdoa agar dia tidak melakukan kesalahan besar, jawab Keenan dengan mengangkat bahu tanpa komitmen. "Jadi bagaimana jika Chelsea adalah ahli waris yang berharga? Jika dia benar-benar membuat marah Keenan, dia harus menghadapinya. Di dunia ini, hasil berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika dia lebih buruk dari yang lain, maka dia akan rela menyerah. Namun, jika itu adalah seseorang yang mengejarnya hanya karena mereka dilahirkan dengan uang dan kekuasaan, maka mereka harus siap untuk ditampar mukanya." Prediksi Keenan benar. Chelsea mengajukan diri untuk bergabung dengan tim medis sebagai asisten Sanas, tetapi tujuan sebenarnya adalah mempersulit hidup Keenan. Dia akan menggunakan setiap kesempatan untuk memfitnah Keenan. Setiap kali dia melihat Keenan, dia akan berteriak secara terbuka dan keras bahwa dia adalah dewa obat, mengatakan komentar sinis bahwa dia menyembunyikan alasan jahat untuk berada di rumah presiden. Dia menyebarkan desas-desus buruk tentang Keenan, mengatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh, seorang narapidana yang melarikan diri, dan semua hal buruk di dunia. Karena identitasnya, tidak ada yang berani menghentikan atau melawannya. Tidak satu orang pun pergi untuk memberitahu Nyonya Presiden tentang intimidasinya. Lagi pula, siapa yang punya nyali untuk melakukan itu? Nyonya Presiden akan memarahi Chelsea dengan ringan karena, pada akhirnya, mereka adalah satu keluarga. Jika ada, dia mungkin akan memiliki lebih banyak masalah dengan dongeng itu. Selain itu, keluarga Dharmawangsa dan keluarga Gustama tidak mudah menyerah.
Sekarang, dia juga memiliki keluarga Alvarendra di belakangnya. Chelsea praktis tak terkalahkan. Oleh karena itu, ketika orang-orang melihat betapa Chelsea membenci Keenan, mereka tidak berani mengasosiasikan diri dengan Keenan lagi. Semua orang berkumpul bersama dan mengisolasinya. Dia diberi kursi terburuk selama rapat dan bahkan sisa makanan di kantin. Jarang ada daging dan ketika ada, dia bisa melihat bekas gigitannya. Bagaimanapun, Keenan dipaksa menjadi vegetarian ketika dia ada di sana karena itu adalah satu-satunya makanan yang terlihat bisa dimakan. Semua orang akan memberinya pandangan jijik ketika mereka berjalan melewatinya. Jika ini bukan rumah presiden, mereka mungkin akan melakukan jauh lebih buruk. Lucky marah melihat tindakan intimidasi ini, tetapi Keenan tidak terpengaruh olehnya. Ini bukan apa-apa dibandingkan dengan plot balas dendamku, ini hanyalah trik kekanak-kanakan, kata Keenan sambil mengangkat bahu. Lucky tahu dia adalah orang yang kuat, tetapi dia tidak bisa tidak khawatir. Tapi apakah kamu tidak merasa sedih? Keenan tertawa. Mengapa aku? Aku tidak pernah mengerti arti dari itu. Jika aku merasa tidak puas, maka aku akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membuatku merasa dirugikan. Mengapa memberi mereka kepuasan? Lucky tersenyum, kepercayaan dirinya menular padanya. Kamu benar, hanya mereka yang menunjukkan kesalahannya yang akan merasa dirugikan. Jika hati kuat, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Sepertinya aku sudah meremehkanmu lagi, tidak heran Vano sangat mencintaimu. Dia pasti sudah melihat dirimu yang sebenarnya sejak awal. Keenan terkejut dengan wahyu ini. Apakah Vano benar-benar mengerti siapa dia setelah dia memulihkan ingatannya? Dia tidak pernah mengatakan itu padanya. Dia tahu sikapnya terhadapnya tiba-tiba berubah tetapi dia tidak tahu mengapa. Aku ingin tahu, apakah kamu seperti ini ketika kalian berdua bercerai? Lucky mau tidak mau menggali gosip. Keenan tidak menyembunyikannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu, orang seperti apa kamu waktu itu? Aku bukan orang yang sebenarnya, seperti kulit tanpa jiwa, bahkan tidak tertarik untuk berbicara dengan orang. Lucky tiba-tiba teringat rumor lama bahwa ada yang tidak beres secara mental dengan istri Vano. Dia pendiam, menjaga dirinya terisolasi dari orang lain, dan akan tersandung tanpa jiwa seperti boneka dari hari ke hari. Sekarang dia menyadari bahwa dia pasti telah menghabiskan waktu itu sepenuhnya dengan fokus untuk menemukan kembali dirinya sendiri, jadi dia tidak memiliki kapasitas untuk menyibukkan diri dengan hal lain. Namun, semuanya telah berubah. Dia telah menemukan dirinya dan kepercayaan dirinya, dia seperti wanita baru. Keenan, aku yakin apapun yang kamu coba di masa depan, itu akan selalu berhasil, kata Lucky dengan desahan yang terkesan. Keenan tersenyum, mungkin, namun, memang benar desain kita akan segera selesai. Wajah Lucky langsung tersenyum lebar. Memang, setelah begitu banyak malam tanpa akhir, kesuksesan akhirnya ada dalam genggaman kita. Namun, pada saat itu, kesabaran Chelsea juga telah mencapai batasnya. Dia pikir berbagai intimidasi di tempat kerjanya akan memaksa Keenan pergi, tetapi wanita yang tak tahu malu itu nyaris tidak memperhatikan intriknya. Faktanya, Keenan bahkan tidak mau mengakui tindakan kecilnya. Ini, dikombinasikan dengan agitasi harian Sanas dan beberapa panggilan telepon dengan David di mana dia mengisyaratkan ketidaksenangannya yang mendalam pada Keenan, menyebabkan kebencian Chelsea terhadapnya mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Dia tidak tahan lagi dengan wanita itu. Dia perlu merawat Keenan dengan cepat sehingga dia bisa meminta hadiah dari kakaknya David. Secara kebetulan, Presiden jatuh sakit hari itu dan akhirnya diselamatkan setelah operasi yang sulit. Chelsea memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan ke Keenan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.